till we're ready to play. They say we're wasted, but how... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Suwarnoma Ternate dari kelas A semester 2, program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa dan sifat dan ciri hakiki bahasa. Oke, langsung saja saya akan jelaskan. Nah, saya jelaskan yang pertama, yaitu pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan interaksi sosial. Maksudnya, kepentingan interaksi sosial ini agar masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain. Tanpa bahasa, manusia tidak bisa berkomunikasi. Maka dibutuhkan suatu wahana komunikasi yang disebut bahasa. Nah, bahasa itu juga ada dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Nah, bahasa lisan merupakan bahasa yang diucapkan langsung oleh mulut manusia. Selanjutnya bahasa tulisan. Bahasa tulisan merupakan susunan dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi kata yang bermakna dan dituliskan. Nah, bahasa itu juga dihasilkan dari kesepakatan manusia. Kesepakatan manusia di sini maksudnya sebagai, nah saya akan berikan contoh seperti yang sekarang kita menyebutkan rumah, itu rumah. Contoh seperti manusia menyepakati rumah sebagai mobil, maka sampai sekarang kita akan menyebutkan rumah itu sebagai mobil. Tetapi sekarang manusia menyebutkan rumah itu sebagai rumah. Jadi kita menyebutkan rumah itu sebagai rumah. Nah, di situ maksud dari kesepakatan manusia, bahasa sebagai kesepakatan manusia. Oke, yang kedua tentang sifat dan ciri hakiki bahasa. Menurut Krida Laksana dalam Shire 2012 halaman 33, bahasa memiliki beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Sifat atau ciri yang itu antara lain, yang pertama, bahasa itu adalah sistem. Maksudnya, bahasa sebagai sebuah sistem berarti bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan atau dapat diatur untuk mengatur perilaku tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, yang kedua, yaitu bahasa itu berwujud lambang. Dalam sifat ini adalah berupa lambang-lambang yang berbentuk bunyi. Artinya, lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut sebagai bunyi bahasa. Yang ketiga, yaitu bahasa itu berupa bunyi. Jadi, bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang diucapkan dari alat ucap manusia berupa fon dan fonem. Fon dan fonem yang diucapkan ditangkap oleh gendang telinga dan diantarkan ke pusat saraf untuk diproses menjadi perlambang bahasa dan bentuk bunyi. Yang keempat, yaitu bahasa itu bersifat arbitrer. Maksudnya arbitrer yaitu mana suka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib. Bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengonsepi makna tertentu. Selanjutnya, kelima, bahasa itu bermakna atau bahasa bersifat bermakna. Bahasa bersifat bermakna itu adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Lambang itu mengacu pada suatu pengertian, konsep, ide atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Selanjutnya, bahasa itu bersifat konvensional. Maksudnya, bahasa bersifat konvensional artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Sebagai contoh, nah yang sudah saya jelaskan pada pengertian bahasa tadi, contohnya yaitu
sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang secara arbitrer mana suka dilambangkan dengan bunyi rumah. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Unik di sini sebagai hakikat bahasa. Nah, artinya bahasa itu mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Dan setiap bahasa itu memiliki keunikan sendiri-sendiri atau keunikan masing-masing. Selanjutnya yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Selanjutnya, 9. Bahasa itu bersifat produktif. Maksudnya adalah bahwa meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Selanjutnya ke-10. Bahasa itu bervariasi. Artinya, setiap bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang yang termasuk dalam satuan masyarakat. Bahasa tidak hanya satu atau dua. Bahasa itu beraneka ragam. Anggota masyarakat bahasa biasanya terdiri atas berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya ke-11. Bahasa itu bersifat dinamis. Nah, maksudnya bahasa tidak terlepas dari kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi atau bahasa itu mudah berubah sesuai keadaan. Nah, selanjutnya yang ke-12. Bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial. Nah, di sini maksudnya semua kegiatan sosial akan berjalan dengan baik karena dapat disatukan dengan mempergunakan bahasa atau saling berinteraksi atau satu sama lain. Selanjutnya ke-13. Bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Nah, maksudnya seseorang atau sekelompok orang ditentukan oleh tata cara dalam berbahasa. Tutur bahasa menunjukkan luas tidaknya wawasan seseorang. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bahasa itu juga dapat digunakan oleh manusia di segala bidang kehidupannya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But how can we waste it if we're loving it?